Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya Muhammad bin Al Farizi dengan NIM 1232020 126 merupakan mahasiswa aktif di jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini dibuatnya video ini saya akan coba menerangkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Implementasi Pendekatan Deep Learning dalam Pembelajaran Fikih terhadap Pemahaman Siswa di Sekolah MA Al-Furqon. Baik, saya akan memulai presentasi ataupun penerangan dari hasil penelitian saya ini dimulai dari latar belakang. Kenapa penelitian ini penting dilakukan? Yaitu karena beberapa fenomena utama. Yang pertama, pembelajaran masih berorientasi pada hafalan dan materi tekstual. Ini khususkan pada materi fikih yang mana seringkali guru di beberapa sekolah itu hanya mengajarkan pembelajaran fikih, baik itu materi sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, hanya berupa hafalan dan materi tekstual saja. Yang kedua, model pembelajaran masih bersifat konvensional. Maksudnya, di sini guru hanya menerangkan saja. Jadi tidak ada komunikasi dua arah antara guru dan siswa, yang mana itu berkorelasi dengan fenomena yang ketiga, yaitu siswa kurang memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Nah, dengan adanya ataupun dengan digunakan metode pembelajaran yang masih bersifat konvensional, tentunya siswa akan kurang memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Oleh karena itu, idealnya atau seharusnya pembelajaran fikih ini diajarkan oleh guru di suatu sekolah, yaitu pembelajaran fikih itu harus membentuk pemahaman yang mendalam, bukan hafalan. Siswa harus lebih aktif, kritis, dan analitis, dan mampu menghubungkan hukum fikih dengan realitas hidup ataupun di kehidupan nyata. Dan selanjutnya gap research atau hal yang menarik dari penelitian saya ini yaitu belum ada analisis komprehensif terkait perencanaan, proses, dan dampak dari pelaksanaan atau pendekatan digunakannya pendekatan deep learning ini khususnya pada pembelajaran fikih. Saya lanjutkan kepada rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana perencanaan pembelajaran fikih berbasis pendekatan deep learning yang disusun oleh guru di MA Furqon. Yang kedua, bagaimana proses implementasi pendekatan deep learning dalam pembelajaran fikih di MA Furqon. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh penerapan pendekatan deep learning terhadap pemahaman siswa dalam pembelajaran fikih di MA Furqon. Jadi, sekurang-kurangnya ada 3 rumusan masalah yang penting di penelitian ini yang terkait dengan perencanaan, proses implementasi, dan pengaruh penerapan pendekatan deep learning. Baik, dilanjutkan dengan tinjauan penelitian terdahulu. Saya mengambil 3 sampel dalam tinjauan penelitian terdahulu. Yang pertama dari penelitian dari Husnul Khatimah dan Muhammad Rahmat Abdan pada tahun 2025, yang dimana di dalam penelitian itu ditemukan bahwa deep learning atau pembelajaran mendalam mampu meningkatkan keterlibatan siswa pendidikan agama Islam. Yang kedua, saya mengambil dari Reza Muhammad dan Siti Rabiatul Aliyah pada 2004, yang mana di dalam penelitiannya itu memiliki temuan yaitu deep learning bisa mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang terakhir dari penelitian M.N. Hasanuddin dan kawan-kawan pada 2025 ditemukan bahwa deep learning meningkatkan kreativitas, pemikiran kritis, dan internalisasi nilai moral. Pun teori-teori yang relevan dengan penelitian saya ini ada beberapa teori. Yang pertama teori konstruktivisme, yang kedua teori deep learning dalam pendidikan, yang ketiga teori pembelajaran kontekstual atau CTL, dan yang terakhir teori student centered learning. Baik, saya lanjutkan ke kerangka berpikir. Di sini kerangka berpikirnya dimulai dari guru dan siswa, selanjutnya dilanjutkan ke pembelajaran fikih. Setelah itu ada deep learning sebagai metode atau pendekatan untuk pembelajaran fikihnya. Seterusnya ada upaya pemecahan dan kendala masalah
yang tentunya akan dihadapi dalam pendekatan deep learning ini yang akan diajarkan guru kepada siswa di suatu sekolah. Baik, di sini metodologi penelitian ataupun metode yang saya gunakan dalam penelitian ini, saya akan mulai dengan pendekatan ataupun desain penelitian. Di sini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam, secara komprehensif, fenomena implementasi pendekatan deep learning dalam pembelajaran fikih di ML Furqan. Seterusnya, sumber data penelitian saya ambil dalam penelitian kualitatif fenomenologis ini. Sumber data diperoleh dari 3 unsur utama, yaitu person atau orang, paper dokumen atau arsip, dan place tempat atau lingkungan. Jadi untuk pertama yaitu unsur person orangnya dari siswa dan guru, paper dokumen itu dari RPP atau modul ajar ataupun kurikulum, dan tempat atau lingkungannya itu di ML Furqan. Seterusnya, teknik pengumpulan data penelitian saya itu menggunakan di penelitian ini dengan menggunakan metode pengumpulan data peneliti meliputi metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam observasi, saya melihat pembelajaran fikih yang dilaksanakan di ML Furqan yang dilakukan oleh guru dari mulai salam sampai akhir pun siswa sedang berkelompok ataupun sedang membahas materi pembelajarannya. Yang kedua, wawancara. Saya mewawancarai guru pun siswa terkait metode atau pendekatan deep learning ini yang telah digunakan di ML Furqan, dan dokumentasi berupa foto wawancara, foto observasi pun dengan RPP, modul ajar, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan coba membahas tentang hasil penelitian dari rumusan masalah yang pertama, yaitu perencanaan pembelajaran fikih berbasis pendekatan deep learning. Berbasis ataupun berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran fikih di ML Furqan, diketahui bahwa guru telah merancang pembelajaran fikih dengan pendekatan deep learning melalui tahap perencanaan yang matang dalam RPP. Guru juga menyusun tujuan pembelajaran yang tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan atau kognitif, tetapi juga menekankan pada kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan aplikatif. Seterusnya, hasil penelitian atau temuan di penelitian ini pada rumusan masalah kedua, yaitu proses implementasi pendekatan deep learning dalam pembelajaran fikih, ditemukan bahwa pelaksanaan pembelajaran fikih di ML Furqan menunjukkan bahwa guru menerapkan berbagai metode aktif dan partisipatif seperti diskusi kelompok, tanya jawab, studi kasus, dan refleksi akhir. Dengan demikian, implementasi deep learning dengan menggunakan beberapa metode tadi dalam pembelajaran fikih di ML Furqan telah berjalan cukup efektif, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam manajemen waktu agar proses refleksi dan diskusi dapat berlangsung lebih optimal ataupun lebih efektif. Dan yang terakhir, hasil penelitian dari rumusan masalah yang ditemukan bahwa berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap siswa, diketahui bahwa penerapan pendekatan deep learning ini berpengaruh positif terhadap pemahaman dan sikap belajar siswa, yang mana sebagian besar siswa menyatakan bahwa guru mengajar membuat mereka dengan menggunakan metode deep learning ini ataupun pendekatan deep learning ini, mereka mampu berpikir lebih mendalam ataupun lebih kritis dan memahami makna dari setiap hukum Islam, bukan hanya sekedar menghafal dalilnya saja. Dilanjutkan dengan pembahasan bahwasanya dari hasil penelitian yang diperoleh dari tadi menunjukkan bahwa penerapan pendekatan deep learning dalam pembelajaran fikih di ML Furqan sudah terlihat mengarah pada pembelajaran fikih ataupun yang lebih bermakna. Temuan ini menunjukkan bahwa proses belajar yang terjadi tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada hafalan, melainkan mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam atau deep learning. Seperti itu. Penelitian Khotimah dan Abdan menegaskan bahwa
pendekatan deep learning ini meningkatkan pemahaman konseptual dan keterlibatan siswa dalam PAI. Oleh karena itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khotimah dan Abnad. Terakhir, simpulan dari penelitian saya ini bahwasanya secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa temuan terpenting dari penelitian ini adalah adanya perubahan pada pembelajaran fikih yang cukup signifikan dari metode hafalan menuju pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna. Tadi dijelaskan bahwa eh, perubahannya terlihat dari siswa yang lebih mampu berpikir secara kritis, reflektif, dan adaptif. Dan untuk keterbatasan pun rekomendasi dari penelitian ini bahwasanya penelitian ini tentu memiliki keterbatasan terutama terkait ruang lingkup dan pendalaman data yang hanya berfokus pada satu madrasah dengan karakteristik tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini selanjutnya diharapkan untuk memperluas cakupan data, memvalidasi model pembelajaran dalam jangka panjang, dan mengembangkan perangkat agar lebih komprehensif agar hasil penelitian menjadi lebih kuat dan aplikatif. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.